Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mahdi Batra, MSI, yang hari ini adalah Ketua Pengawas Dekopin Pusat, Ketua Pengawas Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Pusat, Ketua Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Profesi Aceh, Penasihat Dekopinwil Profesi Aceh, Ketua Dewan Pakar Koperasi Nama Gayo, Penasihat Koperasi Pusat Koperasi Polisi Daerah Aceh, dan juga ada beberapa koperasi yang saya geluti, dan saya akan bercerita pada hari ini tentang banyak orang bertanya bagaimana itu koperasi yang dibentuk oleh pemerintah, Koperasi Merah Putih. Terima kasih tentunya kita ucapkan dulu kepada Presiden kita, Prabowo Subianto, yang mana beliau berpikir tentang bagaimana peran koperasi untuk mensejahterakan rakyat itu benar. Ekonomi kerakyatan pada pasal 33 itu di Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu adalah koperasi. Maka kalau dalam hal ini membentuk koperasi dengan baik, tentu juga kita berharap bahwa kesejahteraan itu akan meningkat pada anggotanya. Yang kesejahteraan anggota itu adalah rakyat Indonesia. Tapi kan pertanyaannya begini, apa mungkin koperasi yang begitu banyak dari setiap desa yang jumlahnya begitu banyak akan secara gegap gempita di dalam pembentukannya akan melahirkan koperasi-koperasi yang unggul, koperasi-koperasi yang memang betul-betul untuk ekonomi rakyat. Pengalaman saya sejak saya berkoperasi di tahun 90-an, mulai dari koperasi kecil, koperasi yang terbentuk dari orang-orang yang memang bergabung dari kemampuan rendah, sampai dengan koperasi-koperasi yang dibentuk oleh orang-orang yang memang berkemampuan tinggi. Semua sebenarnya adalah tergantung dari partisipasi daripada anggotanya. Kenapa terjadi koperasi-koperasi yang tidak baik atau tidak berguna untuk anggotanya? Karena sebenarnya ada 3 peran yang harus kita pelajari dengan baik sehingga koperasi yang diidam-idamkan itu tercapai seperti yang dimaksudkan dalam ekonomi kerakyatan adalah kesejahteraan. Kita melihat, saya kebetulan di Aceh yang sudah pengalaman pasca daripada tsunami. Banyak bantuan dari Internasional Kooperatif Aliansi, banyak bantuan dari masyarakat-masyarakat Indonesia, banyak bantuan-bantuan dari pemerintah untuk membangun koperasi-koperasi yang sebenarnya tujuannya adalah untuk tumbuh lebih cepat melalui koperasi. Karena badan yang khusus menangani ekonomi rakyat di desa itu juga sebenarnya koperasi, apalagi legalitasnya. Selain daripada kegiatan-kegiatan yang memang bertujuan untuk kesejahteraan anggota itu, memang koperasi memang sudah merakyat, dibumikan di seluruh desa-desa. Namun kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Di mana ada bantuan, di situ juga ada kemacetan koperasi yang sudah tumbuh. Di mana ada nampaknya bangunan atau yang diberikan oleh pemerintah, dia akan berhenti sendirinya. Di mana ada gerai atau toko yang ditumbuhkan dengan bantuan, sebentar saja dia akan hilang. Nah, ini pengalaman kita alami. Kenapa? Karena justru pergerakan dari koperasi itu untuk tumbuh makin lama setelah mendapat bantuan. Karena akan ada pertikaian di sana, akan ada hasut mengasut di sana, ada kecemburuan di sana, karena memang
dananya bersumber dari pemerintah atau bantuan. Yang sebaliknya, koperasi-koperasi yang tumbuh besar, koperasi-koperasi yang berjaya, itu memang tumbuh dari partisipasi anggotanya. Dan pemikiran untuk bagaimana mendirikan koperasi itu bukan karena bantuan, tetapi karena mau bersama-sama bergotong royong, mau bersama-sama untuk menjaga, mau bersama-sama untuk mengumpulkan dana, sehingga satu sama lainnya saling terbantu. Pada saat ini kita lihat hal-hal yang sangat kita khawatirkan. Bantuan kalau ada namanya pinjaman atau bantuan kepada koperasi, tentunya harusnya dia akan menjadi sumber yang bagus. Apalagi kita lihat pergerakan koperasi yang secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun saya khawatir bahwa percepatan bantuan modal dan lain-lain itu yang tidak siap pengurus, tidak siap pengawas, dan anggota juga tidak siap karena berpikir ini adalah sesuatu yang harus dimainkan perannya. Perannya apa? Meminjam mungkin ke koperasi, berbelanja koperasi dengan harapan akan lebih murah, dengan harapan mungkin satu saat tidak perlu dibayar. Nah, ini akan bermasalah untuk pertumbuhan koperasi selanjutnya. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana itu koperasi yang tumbuh seperti itu. Saya khawatir kalau pengurus, pengawas, manajemennya dan anggotanya tidak siap untuk itu, maka bantuan-bantuan pemerintah yang seperti pinjaman modal dan lain-lain akan terkendala dan macet. Untuk itulah kita berharap pemerintah melalui Kementerian Koperasi kita bisa tumbuh begitu cepat, tapi kualitas dari koperasi belum menjamin bahwa itu akan bisa seperti yang kita angan-angankan. Mari kita dari awal bersama, ayo kita jaga bantuan modal dan lainnya di masing-masing koperasi. Tetapi itu tidak mungkin dapat tercapai kalau SDM yang menggerakkan itu tidak mempunyai naluri bisnis, tidak paham koperasinya, tidak tahu bagaimana mengawasnya, dan tidak tahu bagaimana mendistribusikannya. Mudah-mudahan rubrik kita pada hari ini tentang bagaimana ke depan Koperasi Merah Putih. Kita berharap tentunya program dari Presiden Indonesia Pak Prabowo akan betul-betul menjadi idola masa akan datang. Namun ini bisa jadi booming kehancuran koperasi, yang satu saat koperasi yang akan disalahkan, bukan oknum. Koperasi yang akan disalahkan seolah-olah koperasi tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal koperasi bertujuan sebenarnya adalah mensejahterakan anggota. Ya, para kawan-kawan semua, pengurus Koperasi Merah Putih, pengawas Koperasi Merah Putih, manajer Koperasi Merah Putih, anggota koperasi yang merah putih, jangan terpaksa, dan jangan terpaksa. Lakukan dengan baik sehingga dengan modal yang diberikan yang mudah sekali didapat, tidak menyebabkan kita menjadi terlena. Karena koperasi yang saya lihat, koperasi yang bagus itu adalah koperasi yang memang partisipasi anggotanya yang dominan. Di situ bukan mencari kekayaan, tetapi mencari kesejahteraan. Mari kita bersatu, bangun Koperasi Merah Putih dengan baik, tetapi jangan lupa, di sebelah sana banyak koperasi yang tumbuh dengan baik. Semua terjadi karena partisipasi anggota yang luar biasa. Kita harus taat ajas, taat tujuan, dan taat goal setting dari perkoperasian. Kesejahteraan anggota, bukan kesejahteraan pengurus,